sedang berada di rumah salah satu kerabat ataupun teman saya, sahabat saya, Bapak Argo Wiyanto, yang berada sama di perumahan Taman Rancamanyan. Dan ketika ini saya berkunjung ke rumahnya dan saya melihat ada sebuah hal yang menarik. Di sini di rumahnya ada satu nilai pemandangan yang indah. Di tengah rumahnya ternyata ada sebuah kolam pembesaran ikan koi, pemirsa. Nah, kita akan nanti tanya-tanya dan juga nanti akan saya bagikan bagaimana tata cara ataupun penataan hiasan ataupun ornamen-ornamen apa saja yang ada di rumah Bapak Argo Wiyanto ini, dan juga bagaimana juga tata rias dari sebuah kolam ikan emas. Pemirsa, di sini di samping rumahnya di tengah-tengah dengan berbagai aneka tanaman hias yang sebagai cuci mata ketika menapas penat ataupun menapas lelah. Dan di sini dengan ornamen-ornamen ataupun hiasan dinding yang dipadukan dengan berbagai macam hiasan-hiasan tanaman-tanaman juga nampak di sini seperti alam, dibikin seperti alam dan membuat nanti akan menjadi terlepas penat itu sendiri. Dan ini pemirsa, kolam milik Bapak Argo Wiyanto dengan kolam yang begitu indah, gemercik air. Ada beberapa dibikin menjadi sebuah umpakan ataupun air yang mengalir dari atas bagaikan air terjun. Dan juga di bawahnya di sini nampak ikan-ikan hias, ikan-ikan koi yang berukuran besar-besar. Ini merupakan suatu obat pelepas rasa penat, pemirsa. Dan juga nampak di sebelah kolam ini juga rimbun dengan pepohonan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai alam di sebuah pegunungan ataupun di pedesaan. Padahal ini adalah di rumahnya. Dan ukuran-ukuran ini juga udah ukuran-ukuran yang size yang super jumbo untuk ukuran ikan mas koi, dengan bentuk warna-warna yang sangat natural dan sangat indah, pemirsa. Dan nanti akan kita minta keterangan beliau, pemilik dari kolam ikan koi ini. Dan mungkin di sini tempat daripada mesin yang ditanam untuk sirkulasi air. Dan bantalan ini tutup dari mesin sirkulasi air ini juga bisa dipakai untuk duduk, pemirsa, di dalam rangka melepaskan penat dan juga memberikan makan kepada ikan-ikan. Dan ukuran kolam ini juga sangat mungil dan lumayan cukup luas dan dalam, sehingga keadaan dari sirkulasi air juga sangat bersih dan juga sehat untuk pertumbuhan dari ikan itu sendiri.
ikan-ikan koi ini diurus dengan begitu teliti dari usia kecil hingga dewasa saat seperti ini. Ini adalah ukuran-ukuran mas koi yang sudah dewasa. Dan mungkin kalau dilihat dari budget harga mungkin ini udah nggak bisa diceritain ya pemirsa ya. Ya terpenting di sini adanya satu hobi dan bisa memuaskan dari rumah dikembalikan kepada alam, dan ini adalah salah satu buktinya dimana kita bisa duduk lesehan juga sambil bercengkerama dan juga sambil memberikan makan dari hewan peliharaan ini, yakni ikan koi. Yang nampak di sini tertarik adalah dengan adanya satu ornamen ataupun bentuk dari air mancur ini, sehingga keadaan air juga lebih jernih, dan juga pohonan-pohonan berbagai macam pohon merupakan salah satu apotek hidup pemirsa yang nanti bisa diminta dipergunakan. Dan juga alhamdulillah dengan ditemani dengan secangkir kopi, bisa berduduk berlama-lama di sini pemirsa, betah di rumah. Di samping kanan dari kolam mas koi ini juga adanya banyak pohon-pohon atau tanaman-tanaman hias yang menjadikan sebuah tamasya di rumah sendiri, dengan juga membentuk satu karangan yang enak dipandang untuk mata. Selamat sore Mas Argo. Selamat sore. Iya. Ini ngomong-ngomong sejak kapan nih Mas Argo punya satu inisiatif ataupun membentuk di dalam rumah membuat sarana mainan ini Mas Argo ya? Sebenarnya udah lama pengen punya kolam sendiri gitu ya. Cuman karena daya kemampuannya nggak mencukupi, jadi bikinnya kecil dulu di depan. Jadi ini proses yang kedua ya? Ini proses kedua ini awalnya dari kecil-kecil semua. Ini si ikan ini nggak beli dari sebesar ini? Belinya dari 20 ribuan, 30. Sehingga depan, setelah itu baru ini fase kedua dengan air yang kencang kayak gitu ternyata mempercepat pertumbuhan. Dengan sirkulasi yang bagus ternyata pertumbuhan ikan pun banget ya. Untuk jenis peletnya itu sendiri apa khusus apa gimana Pak Argo? Peletnya pelet khusus dulu yang untuk pertumbuhan. Oh, untuk pertumbuhan iya, pembesaran artinya ya. Di ukuran kolam ini berapa meter ini? Berapa ke berapa sampai kedalaman? 3 meter kali 4. Kedalamannya 1,7. 1,7. Lumayan dalam juga ya. Dalam. Dan pemirsa juga ini airnya yang sangat bening sekali gitu, sehingga untuk kadar pH-nya juga sendiri mungkin diperhatikan ya Pak Argo ya. Iya. Selalu diawasi dari kadar pH itu ya. Terus kemudian langkah obat-obat apa yang paling garam aja. Garam khusus untuk garam awal ya, garam awal sama E4. Iya. Ini satu kolam ini diisi berapa ini ekor ini yang ada sekarang ini? Ada 24 ekor. Jadi artinya biar leluasa untuk nantinya bergeraknya gitu ya. Kayak seperti di alam ya. Terus bagaimana nih, maaf Pak Argo, apa yang dirasakan ketika sesuatu hal kayak seperti mainan ini itu yang dirasakan oleh Pak Argo sendiri? Apakah ini menjadikan sebuah obat penat, gitu kan, pelepas rasa penat, atau seperti apa Pak Argo? Ini sebenarnya ruangan tamu. Menurut saya itu ini ruangan tamu dijadikan suasana ruangan untuk mengikat keluarga itu di kolam ini. Jadi ini titik
fokusnya di kolam. Oh, di kolam. Oh, jadi dalam arti kata ini adalah untuk membahagiakan tamu itu sendiri ya. Gitu. Tapi berarti ini bukan semata-mata untuk memanjakan diri sendiri, tapi Bukan, ini memang untuk fasilitas rumah yang diinginkan suasana alam, tapi di dalam rumah. iya, biar nggak kemana-mana gitu ya Pak Argo ya. Karena jadi mencari bahagia itu nggak jauh gitu, di dalam. Iya. Sambil dalam rangka mungkin apa namanya ikut memelihara ataupun kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah ya. Salah satunya supaya semua anggota keluarga itu merasa memiliki bahwa ini bagian dari keluarga. Iya. Bisa menyatukan, menyatukan. Oh, dijadikan ini bahwa teman-teman ikan ini udah menjadikan bagian daripada keluarga. Iya. Nah, ada nggak kesan kayak seperti gini? Ini kan ikan ini gede-gede nih. Ini gede-gede nih. Misalkan ini dijadikan temen nasi, ini gimana perasaannya? Jadi manakala kita mau kerja atau mau pulang itu kalau belum nyapa ikan itu kayaknya belum pasti. Itu bagian dari suasana kita sendiri. Berarti untuk arah misalkan nanti pengen dikonsumsi itu nggak bakalan, Nggak bakalan. ya. Karena ini merupakan satu nilai sesuatu yang menjadi keluarga gitu ya. Kondisi rendah banget ya. Itu udah bagian dari apa namanya unsur-unsur alam yang harus dilengkapi dalam rumah itu. Jadi bagi saya rumah itu yang ideal adalah unsur air, unsur udara, unsur sinar, sama tata letak ruang itu dipasing. Ya, pertemuan antara unsur-unsur itu menjadi satu sehingga dari suasana. Dan suasana itu yang dicari. Unsur air itu yang bagus ada ikannya juga. Cuma Ya. biasanya menstabilkan unsur-unsur itu. Berarti dalam arti kata ada satu makhluk Allah juga istilahnya yang untuk diurus gitu ya, selain daripada yang lainnya gitu ya. Tapi itu di sini ada suatu unsur filosofi bagi saya. Dalam rangka gimana maksudnya? Dalam Jadi unsur filosofi begini caranya itu. Di dalam kolam ini ikan koi tidak mungkin hadir sendiri. Dia ada karena diadakan. Terus unsur koi ini bisa hidup manakala dipenuhi unsur-unsur kehidupannya. Dalam kehidupan beragama menurut saya juga begitu. Unsur iman, sabar, ikhlas harus diadakan dalam hati. Dapat nomor tersebut itu harus dipenuhi juga sebagai hanya koi ini karena nggak mungkin datang sendiri gitu. Iya. Saya itu. Maka dari sini saya selalu tafakur tanda apa sih maknanya. Ternyata di situ subhanallah ternyata besar sekali maknanya gitu ya. Ya, jadi ketemu semua rahasia-rahasia itu ternyata dari sini. Koi nggak mungkin datang tanpa dihadirkan. Iya. Makanya di dalam kehidupan ternyata hadirnya awan itu sangat penting. Iya. Hadirnya ini juga dihadirkan makanya. Iya. Jadi sesuatu tidak hanya sebatas pemuas rasa hobi ataupun seperti apa, bukan ya. Filosofinya. Ada makna tertentu. Itu yang dicari. Menarik sekali pemirsa ya. Ini malah kalau ikan berjinak semua aja menyatu sama yang punya, jadi kita merasa seakan-akan ada kedamaian di situ. Tapi Pak Argo ngomong-ngomong kan di Cikampek di sini kan ada perkumpulan koi ya, koci kalau tidak salah. Itu kan komunitas ikan koi Cikampek itu. Ikut serta nggak? Nggak ikut. Enggak ikut ya. Oh, jadi kan kadang-kadang ada kayak semacam untuk apa namanya untuk dipertandingkan dan lain sebagainya. Tidak mengarah ke sana ya. Hanya sebatas tadi apa mencari sesuatu yang maknanya dibalik semua ini gitu ya. Itu paling penting bagi saya. Demikian pemirsa perbincangan dengan Pak Argo Wiyanto, pemilik dari kolam di dalam rumah kediaman beliau yang berukuran 3 meter kali 2 meter kali 1,7 meter kedalamannya, dan juga sangat jernih airnya karena ini diperlukan sesuatu yang sehat untuk pertumbuhan daripada ikan koi. Ini dia pemirsa di sela-sela kesibukannya memanjakan sahabat-sahabatnya, Bapak Argo ini dengan memberikan kasih makan sahabat-sahabat kecilnya yang diurus dari kecil, mulai dari 0 cm juga sampai sekarang menjadi dewasa, merupakan satu nilai kebanggaan, kebahagiaan itu sendiri, merupakan sebuah
penambahan anggota keluarganya. Tapi ini belum beranak pinak ya, belum di Ini belum. tidak ada tempat berdiri. Oh, dikembang biakan. Oke Pak Argo, di sini saya melihat ada sebuah kaligrafi ya di sana dan dengan bentuk ornamen. Apakah mungkin apa yang tadi Pak Argo bilang bahwa tidak hanya sebatas hobi, tapi di sini ada salah satu makna, dan mungkin saya pikir di sini ada makna tertentu nih ketika ada kaligrafi ini. Tolong dijelaskan Pak. Ya, itu ditulis kaligrafi Roti Jana. Ada taman-taman suasana kebahagiaan, kesejahteraan, taman bahagia, atau taman ilmu itu sendiri di sini. Jadi dari sini suasana memikirkan kebesaran Tuhannya sangat terasa. Karena dari sini ada suasana yang mendukung sehingga jiwa kita itu terhubung sama yang punya. Oh, berarti sebagai tadabur alam itu sendiri ya. Ini ada alam kabut, ada laba-laba, ada anahe, namo, ada ikan, ada ikan laut, ada, jadi semuanya bisa untuk memahamkan. Jadi itu suatu tunjangan di situ, bukan taman surga, bukan taman kebahagiaan. Jadi perpaduan dari semua ini adalah sebagai salah satu taman keindahan gitu ya. Yang dalam arti kata suatu perpaduan alam di mana ada udara, angin, laut, air dan tanah dan juga tumbuhan di sini bersatu ya. Subhanallah. Jadi bentuk rasa syukur yang paling kecil yang nempel sama kita ya suasana. Dan untuk mendapatkan suasana seperti ini ternyata nggak mudah, membutuhkan proses yang lama. Karena semuanya hidup. Iya. Untuk menghidupkan itu butuh sarana-sarana. Oh, berarti dari tanaman ini juga itu pada prinsipnya tidak langsung tanam gede gitu ya? Berarti dari kecil ya? Potong-potong dulu, beli dipotong-potong di depan rumah, ditata. Ditata dari dulu, setelah hidup baru dirangkai dari sini kayak gitu. Dari sini ini penuh pemahaman, jadi hidup dan menghidupkan itu memang diperlukan di sini juga. Berarti banyak makna. Iya, terkandung di sini. Tidak hanya sebatas ada satu nilai keindahan saja di situ ya. Terlalu murah itu. Ya, berarti ada satu pemahaman untuk mentafakuri tadabur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bagi saya ini orang Cina juga mampu menciptakan kayak gini. Cuma dia tidak bisa tahu filosofinya ini. Masing-masing punya alatnya sendiri ya. Iya. Sama pemahaman itu sendiri kali ya. Yang kita cari itu apa sebenarnya. Yang sudah saya katakan bahwa di sini juga tadi yang pemilik bilang bahwasannya ada satu nilai perpaduan di antara air, tanah, udara, kemudian tanaman juga di sini juga dibuktikan untuk tadabur alam yang memang berada di dekat rumahnya, sehingga beliau juga mendesain sebuah tanaman ini dalam bentuk alam ya, walaupun pada dasarnya dengan adanya pot-pot bunga dan lain sebagainya, namun ini dibikin tidak asal-asalan, penuh dengan makna itu sendiri. Dan juga ini pemirsa, ornamen-ornamen ataupun hiasan-hiasan ini juga ini adalah hasil karya nyata dari Bapak Argo, bukan dalam rangka orang lain yang mengerjakan, tetapi beliau sendiri yang mengerjakan dengan instruktur-instruktur yang beliau keinginkan diwujudkan dalam satu bentuk nyata sebuah karya. Mungkin seperti itu ya Pak Argo ya. Karena saya memang orang pekerja ya, orang karyawan industri, jadi nggak mampu menciptakan kayak gini. Maka saya selalu ngedoa gitu, gimana di sini kok bikin saya nggak ngerti, nggak paham caranya gimana. Dari situ timbul suatu instruksi bahwa diawali dengan satu titik dulu. Nanti rangkaian dari satu titik terjadi mencipta kayak gini. Jadi ini awalnya kosong di pikiran saya. Cuma yang saya pahami udah satu titik dulu. Tapi mungkin dari awal apakah ada terbesit, misalkan seperti ketika dulu menempati rumah ini Pak Argo ini apa secara langsung ada inspirasi ya?
naluriah aja, naluriah pengen Naluriah. bikin kolam, tapi kayak apa saya nggak tahu. Oh, Cuman dalam hati satu titik nanti akan ketemu rangkaiannya. Karena pada dasarnya semuanya itu diawali dengan satu titik. berarti ini subhanallah murni daripada hasil pola pikir Pak Argo, kemudian kreasi Pak Argo yang diwujudkan dalam suatu bentuk nyata hasil itu sendiri ya Pak Argo ya. Ini murni ini. Bukan nyontek dari tempat lain gitu ya. Cuman itu nyontek itu cuma lihat itu apa tata cara tekniknya. Tapi perwujudannya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ini murni adalah punya hasil kita sendiri. Demikian pemirsa yang bisa saya bagikan, satu ilmu ternyata di dalam satu keinginan untuk mewujudkan ataupun menciptakan sebuah karya nyata ini sendiri dalam bentuk tanaman hias ataupun sesuatu yang sifatnya menjadikan sebuah refreshing di dalam rumah itu sendiri, ternyata ada makna-makna tertentu pemirsa. Tidak hanya sebatas memberikan dengan adanya uang kita bikin dan lain sebagainya, tapi ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya pemirsa. Iya. Dari tanaman aja semuanya berasa hanya dengan 1-2 pucuk, 3 pucuk, dipotong-potong bisa jadi banyak. Jadi berawal dari satu titik semuanya. Saya pahami. Jadi kembang itu semua belinya cuma 1-2 tapi dipotong-potong dari satu titik itu tumbuh titik-titik yang lain. Jadi dirangkai menjadi suatu kesatuan. Nah, subhanallah. Demikian pemirsa ungkapan dari sebuah karya nyata dari seorang karyawan pemirsa sebuah perusahaan, dan di sela-sela kesibukannya sebagai karyawan bekerja, namun bisa menciptakan suatu karya, sebuah karya seni di dalam rangka penataan alam ya, dalam arti menciptakan sesuatu yang sejuk, nyaman, enak dipandang mata sehingga betah di rumah, tidak mau kemana-mana, pulang kerja sambil dengan disediakan sesuatu yang sifatnya menjadikan sebuah nilai-nilai kesenangan, dan juga disambut oleh sahabat-sahabat kecilnya yang sekarang sudah menginjak remaja dewasa dari kecil. Itulah salah satu obrolan singkat dengan pemilik kolam ikan hias, ikan koi, Bapak Argo Wianto di perumahan Taman Rancamannya, dan lokasi kolam ini ada di dalam rumahnya beliau. Dan apa yang tadi diperbincangkan merupakan sesuatu yang sebagai obat, di samping daripada obat merasa lelah dan letih ketika bersinggungan dengan alam ini, hati akan menjadi adem, hati akan menjadi tentrem, dan merupakan adanya satu nilai kedamaian itu sendiri di dalam jiwa itu sendiri. Dan demikian pemirsa, terima kasih Pak Argo. Ya, sama-sama. Iya, baik, mungkin terakhir untuk pemirsa di luar sana, satu kata titipan ataupun sportivitas dari Pak Argo itu sendiri. Ya, dari adanya alam itu kita bisa menyatu sama yang punya alam. Dengan kesadaran seperti itu kita akan menghargai apa itu alam. Di dalam alam itu penuh filosofi, penuh makna, penuh kebahagiaan. Kumpulan dari filosofi itu semua pada hakikatnya adalah menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itu sifatnya kolbu, hati. Jadi cocok lebih dikatakan sebagai obat penyembuh kolbu ya. Dikala hati kita merasa sakit gitu ya Pak. Iya. Demikian pemirsa, sampai jumpa di konten-konten yang lain. Saya bersama Pak Argo mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga bagikan untuk kepentingan ataupun keberkahan buat yang lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.